Halo Sobat Gatrut sekalian, kembali lagi bersama Gearbox Indonesia. Nah, ini mobil, salah satu mobil yang paling saya suka. Teman-teman nggak perlu berpanas-panas ria, nggak perlu buka jendela dulu, buka kacanya terus biar hawanya keluar. Jadi teman-teman mulai kalau udah mau berangkat dari rumah tinggal nyalain aja dari luar. Kita coba praktekkan. Nah, tinggal pencet tengahnya. Kita dengar suaranya. Ini adalah Honda BR-V generasi kedua. Dan kebetulan yang kita tayangkan adalah yang pertama yang dilaunchingkan juga di IMS 2024. Nah, ini adalah minor change dari BR-V. Sebelum bahas yang ini, saya bahas dulu perjalanan BR-V dari awal muncul sampai sekarang. BR-V ini pertama kali diluncurkan di tahun 2015, waktu itu di acara Gias, terus baru diproduksi massal di tahun 2016. BR-V ini yang generasi pertama itu dibekali dengan mesin 1500 cc dengan tenaga 120 PS dan torsi 145 Nm. Nah, ini adalah generasi yang keduanya, dan kebetulan yang kita ini yang terupdate nih. Saya tayang di sini di Gias juga ada lagi dipamerin. Nah, ini adalah generasi kedua dari BR-V. Ada spesialnya nih sekarang, BR-V Honda BR-V N7X Edition. Jadi sudah tidak ada lagi BR-V biasa doang. Ini harus ada emblem ini nih, menarik nih. Nah, untuk yang generasi kedua ini sama, masih mengusung mesin dengan 1500 DOHC dengan tenaga 121, ada kenaikan 1 PS dan dengan torsi 145 Nm. Apa aja yang menarik di BR-V ini, apa aja perubahan dari pertama dan sekarang minor change-nya apa aja, nanti kita akan bahas dengan konsultan sales yang sudah biasa tampil di mobil ini. Nah, ini dia langganan yang biasa tampil di Gearbox. Kang Ase, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu teman-teman. Semoga teman-teman Gearbox juga sehat selalu. Insya Allah ya, semuanya kita doakan sehat walafiat. Iya. Terutama saya mau mengucapin terima kasih dulu nih, udah diperkenankan untuk nge-review mobil yang sekarang baru launching gitu ya. Dan memang istimewa nih untuk Gearbox ini, dan ini adalah review pertama berarti untuk produk HR-V N7X atau dan disebut N7X. Oke, kebetulan saya juga belum pernah review Kang. Jadi karena ini terbaru udah sekalian aja. Nah, ini BR-V ini tadi saya sedikit so tahu Kang. Udah jelas perjalanannya BR-V. BR-V ini dari tahun 2016 baru dipasarkan terus sampai sekarang. Ya. Jadi perjalanannya lumayan panjang. Terus baru keluar generasi kedua itu di tahun 2021 kalau nggak salah. Betul sekali. Nah, dengan temanya BR-V Redependence. Jadi mendefinisikan ulang arti sebuah mobil LSUV. Dan nggak salah loh. Setelah keluar generasi kedua, dia pernah dapatkan award dia. Ya. Jadi Best Car of the Year. Car of the Year di tahun 2022 kali. Ya, betul sekali. Pas pada saat pertama launching. Tapi emang perubahannya luar biasa. Luar biasa dengan ditambahkan fitur-fitur yang tidak ada di produk, maksudnya di kompetitor dengan tipe sejenisnya, artinya dengan kelas yang sama. Iya. Gitu. Ini kan masuk ke kelas SUV. Iya. Gitu kan cuma masuk ke kelas murni ya SUV. Ini kan nggak banyak, cuma 2 produk sebelah ya kompetitor gitu kan. Tapi dengan kenyamanan dan kemewahan yang luar biasa. Luar biasa. Nah, kita akan bahas dulu Kang. Sebelum kita bahas, mungkin kalau teman-teman yang berminat, sebelum kita bahas dulu kali ini minor change-nya apa aja. Jadi apa aja yang disematkan jadi model BR-V N7X-nya ini ya. Ini yang saya suka tuh tadi saya udah coba di awal. Nyarain dari luar. Itu dia. Itu apa nama fiturnya Kang? Itu namanya Remote Start Engine. Remote Start Engine. Jadi itu salah satu unik selling point. Kenapa unik selling point? Karena fitur itu disematkan mulai dari tipe E. Tipe E ya? Iya, udah ada. Nah, ya, betul sekali. Kebetulan kalau nggak salah ada perubahan juga untuk yang versi yang sekarang yang di IMS kan nih. Yang ini ya, maksudnya yang tipenya. Ya, untuk yang tipe E ini sekarang untuk interior di dalamnya juga sudah warna hitam. Yang tipe E ya? Tapi kebetulan ini yang tipe Prestige. Nah,
Oke Kang, Siap. apa aja perubahan dari generasi awal, generasi kedua yang sebelum minor change? Iya, sebelum yang N7X ini ya, Iya, jadi oke. memang disebutnya bukan minor change, tapi memang BRV, Perubahan? Iya, perubahan Oh. BRV N7X. Penambahan nama lah ya. Iya, kita coba Simpelnya. memberikan, karena memang waktu di Gias gitu kan yang ditampilkan dia untuk apa namanya konsep mobil konsepnya ini dia namanya. Jadi merimen nama konsepnya ini N7X. Aslinya ini ya? Iya, betul Oke. sekali. Jadi kembali lagi ke aslinya. Kembali lagi ke asli konsepnya ya. Konsepnya. Oke. Baik. Ini dia tambahannya. Untuk si grillnya di sini dia diberikan efek smoke ya, jadi hitam begitu. Udah hitam. Kalau sebelumnya chrome kalau nggak salah ya. Chrome-nya, betul. Oke. Jelas sekarang dia agak berbau hitam-hitam, jadi lebih eksklusif. Lalu dikasihkan juga chrome untuk di setiap layer Di setiap sininya. layer di gearnya. Grillnya, betul. Lalu untuk di mata ininya nih, mata si fog lamp. kasih juga pemanis chrome. gitu. Chrome Jadi tadinya dia polos. Jadi Polos tidak ya? ada chrome. Oh, nggak ada polosnya, jadi lebih menarik ini. Terus apa lagi Kang? Baik. Lalu juga penambahan yang ininya ya diberikan juga di gambungan yang ini dia udah black piano. Itu tadinya ngedop aja. Dop aja. Terus ini. Iya, betul sekali. Itu dia. Udah ada emblem N7X edition. Iya, mereminder kita kepada mobil konsepnya yang Mobil waktu itu konsepnya. tunggu. Dan ini juga, kalau nggak salah, ini juga warna terbaru ya untuk di Iya. varian BRV ya. Betul. Ini warna favorit sebelumnya ada di tipe premium HRV. Sekarang mobil ini diberikan juga warna warna yang mungkin lebih kesannya jadi kayak Jepang banget mobilnya itu ya. Iya sih. Tapi saya suka warnanya. Keren lah banget. Keren. Terus Pasti Honda akan mengeluarkan analisis warna apa nih yang cocok untuk kendaraan yang tipe ini gitu kan. Oke. Nah, ini warna sun kaki ya, warna favorit. Lalu yang paling menonjol adalah di peleknya sekarang lebih gahar. kita lihat peleknya. Oke. Ini juga kebetulan banyak perubahan juga ini dari ini. Ini yang paling saya suka kan. Peleknya itu lebih garang ya. Iya, kalau yang sebelumnya, maksudnya yang sebelum ada perubahan konsep, itu kan ada dua warna ya. Betul, low two tone. Ya, Ya, two dia warna tone. hitam dan silver ya. Silver. Kalau ini Full black. Full black Jadi, dan ini piano ya. Iya, dan Piano ini dia menggunakan yang black piano. Nah, Kalau ininya sebelumnya black piano. pakainya yang ngedop gitu ya. Ngedop doang, iya. Ini mah lebih menarik sih. Lebih celing-celing gitu. Lebih celing-celing ya. Nah, ini satu lagi ini dia. Untuk spionnya lebih berkesan, mobil sporty. Untuk di Honda ini dia black piano. black piano dan tidak sewarna body ya. Tidak sewarna Kalau yang sebelumnya kan masih sewarna body ya. betul. Ini udah ada perubahan. Terus ini handle pintu pintunya yang biasanya itu chrome dulu sebelumnya, jadi kan elegan. Ini lebih tampil, lebih sporty dengan warna hitam. Gitu. Emang hitam tuh spesialnya mau dimasukin ke warna apa aja masuk dia. Betul. Warna dasar. Terus apa lagi Kang? Ini untuk kalau garni ininya spoilernya dia diberikan ini sama, dia menggunakan black piano full sampai ke belakang, jadi kelihatannya sih fendernya itu jadi luas gitu. Iya, betul. Yang hitamnya. Betul. Menarik. Sisi belakang kali ya? Yang belakang itu hanya ini. Oh, spoiler. Dia penambahan spoiler dengan warna hitam, jadi dia seperti punya dua gitu kan, jadi lebih panjang. Oh iya, lebih Sporty, betul. Lebih sporty, lebih kelihatan. Betul, dan di belakangnya tulisan untuk Prestige dan BRP-nya itu ada smoke. Kita cek aja Pak. Ayo, mari. Nah, sisi belakangnya juga tadi udah diomongin ada spoilernya. Ada tambahan. Hitam, jadi lebih panjang ya, lebih mundur ke belakang ini. Betul. Terus lebih ergonomis lah. Iya, lebih ergonomis lah. Karena saya belum bahas juga, ini juga udah sakfin, antena, terus ini dia Om yang ini emblem ya, emblem tulisannya itu ada perubahan. Ada perubahan dari sisi warna yang tadinya silver, sekarang menjadi warna black itu. Chrome ya, lebih cakep loh, asli bener. Saya lebih suka yang ini sih kan. Karena ini ya. Iya. Nah, kalau untuk logo Hondanya logo Hondanya masih tetap. Karena itu adalah logo, jadi tidak bisa dirubah. Silakan modif aja kalau mau di warna merahin ya kan. Itu untuk yang dari sini. Lalu untuk yang ini, untuk yang mata kucingnya ini, juga diberikan aksen chrome dan sudah dilengkapi kamera mundur. Betul. Terus juga ada sensor parkirnya ada 4 loh. Sensor parkirnya bukan hanya bunyi ya, juga indikator jarak. Jadi diindikatorkan dengan warna kuning
oranye dan merah. Jadi kalau jarak kuning, terus makin dekat lagi dia menjadi oranye. Setelah makin dekat mepet kurang lebih 1 jengkal, itu jadi warna merah. Warna merah. Jadi emang udah hampir sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu itunya. Rambu lalu lintas kan ada 3 warna tuh. Jadi mirip-mirip lah. Nggak ada hijaunya ya? Nggak ada hijaunya. Kalau kuning kan hati-hati tuh tandanya. Kalau udah merah bahaya banget. Nah, apalagi Kang? Udah ya? Itu aja, betul untuk bahannya. Kalau untuk yang tipe E, itu sekarang interiornya menjadikan warna hitam. Jadi warna hitam. Nah, dan ininya juga ininya udah elektrik. Tapi belum power ya. Belum power. Mari. Ininya kuat tuh. Kemarin saya pernah dudukin 3 orang di sini. Baik, ini bobotnya maksimum di 80 kilo. 80 kilo? Ya, buset. 5 sih, 75 sama 80. 80 kilo. Masih aman lah insya Allah. Masih aman. Ini juga bisa di-adjust, bisa ditinggi, bisa dikebawain juga, ya. bisa jadi kalau untuk diratain. menyimpan apa namanya seperti laptop barang-barang di dalam kendaraan biar terhindar dari pencurian, masukkan ke dalam sini. Jadi tidak nampak, tidak mengundang pencuri. Tidak mengundang pencuri bahasanya. Karena kalau disimpan di dalam mengundang pencurian. Iya, Itu bahasa bakunya mengundang pencuri. Nah, kita lihat Kang, coba yang dari dalam kabinnya ada perubahan nggak? Nggak ada perubahan. Ya, tapi kita cek aja karena saya belum pernah review ini. Kalau review kita informasikan. Informasikan semua yang ada, terfasilitasi di dalam kabin itu apa aja. Siap. Nah, di dalam kabinnya ini yang tipe Prestige udah joknya udah kulit semua ya Kang? Ya, untuk Prestige itu jadi untuk dengan yang HS itu perbedaannya tidak ada perbedaan dari sisi secara fisik. Secara fisik, tapi secara fitur dia ada perbedaan. Ada perbedaan. Artinya seperti joknya semua sama, semua tampilan sama. Bedanya hanya dari sisi fitur yaitu fitur Honda Sensing. Honda Sensing. Ya kalau Honda Sensing di sini ada kameranya. Jadi perbedaan fisiknya ada kameranya dan tombol-tombol Honda Sensing itu Honda sendiri. Sensingnya. Tapi berarti ini kalau misalkan orang udah beli Prestige biasa terus mau ditambahin fitur Honda Sensing tidak bisa. Tapi kalau yang beli Honda Sensing pingin Prestige ya bisa dinonaktifkan saja. Jadi dalam kondisi standby. Jadi itu sih emang spesialnya kalau beli mobil-mobil yang fitur tertinggi ya. Betul. Jadi pada saat kita tidak membutuhkannya kita tinggal dinonaktifkan. Seperti Honda CMBS-nya yang fitur yang mampu membaca, mendeteksi untuk terjadi benturan hingga dia akan melakukan pengereman. Nah, itu bisa dinonaktifkan. Bisa dinonaktifkan. Luar biasa. Nah, sebelum kita bahas yang ada di dalam kabin ini Kang, mungkin karena kita bahas di depan udah ada yang tertarik. Teman-teman buat dapetin ini bagaimana caranya? Dan dibanderol dengan berapa duit yang semua jenis BRV ini? Balik untuk informasi harga dan hitungannya kita bisa sampaikan di sini. Langsung aja udah. Kita relax aja ini. Relax aja. Gearbox ini memang. Untuk N7X ini ada tipe E CVT, lalu tipe Prestige dan Prestige with Honda Sensing. Jadi cuma ada tiga tipe ya? Ya. Untuk yang N7X tipe E itu OTR-nya Rp319.400.000. Nah, kita langsung hitungannya aja ya. Itu nih, khusus sedikit, tapi segera nih. Segera. Kenapa harus segera, Kang? Karena si pihak ketiga artinya finance-nya memberikan limit karena ini sebetulnya rate spesial akhir tahun. Diberikan di awal tahun Februari ini. Jadi dia membataskan limit terakhir pengiriman unit itu tanggal 26 Februari. 26 Februari. Berarti kalau per tanggal sekarang 10 harian lagi gitu. Iya, jadi proses itu kurang lebih masih mungkin karena kita proses cepat. Proses setelah survei 3 hari PO udah turun. Jadi baru unitnya dikirim itu tanggal 26 masih memungkinkan. Tapi catatannya segera. Nanti semoga tayangnya cepat besok bisa. Harus cepat nih tayangnya. Kita bantu penonton gitu biar mendapatkan harga terbaik. Biar harga terbaik dan hitungan terbaik tentunya. Betul. Kang, langsung aja. Ini hitungannya net, tidak perlu tawar-tawar karena saya bukan nggak mau ditawar tapi memang sudah memberikan harga terbaik. Udah nggak bisa ditawar. udah paling net. Kalau ada yang lebih murah dari saya silahkan beli tempat lain. Beli tempat lain. Bukan apa namanya? Galau. Apa namanya? Kalau anak-anak muda sekarang ya sebenarnya intinya memastikan bahwa ini yang termurah. Udah nggak ada lagi yang murah. Iya, betul. Itu dia ya. Ini dia N7X untuk SCVT OTR Rp319.400.000. Net TDP-nya cukup bayar Rp41.619.000. Angsurannya Rp5.867.000 selama 5 tahun atau 60 bulan. Murah. Yakin murah itu? Udah murah.
Ya, oke. Udah murah. Saya soalnya masih ingat saudara saya yang beli itu kan. Kan? Murah itu. Ya. Asli murah, teman-teman. Oke, sekarang yang N7X Prestige OTR di 343.400.000 rupiah. Net TDP-nya itu cukup bayar 45 juta 45 juta, oke. rupiah, betul. Beda 4 juta sama Betul. CVT. Iya. Nah, angsurannya 6.296.000 rupiah. Oke, 2.600.000. 6 juta berarti hanya beda kurang lebih 400.000 rupiah saja. 400.000. Dengan yang tipe apa? CVT-nya. CVT itu. Sudah dapatkan jok yang full kulit. Full kulit. Peleknya sudah udah 17 ringnya. ring 17 Iya, ya. betul. Jadi memang sudah keren lah gitu, Keren. dan tampilan seperti ini untuk yang tadi harganya. Oke. Lalu untuk yang mendapatkan fitur tambahan yaitu Honda Sensing, itu harganya dibanderol di 363.400.000 rupiah. Oke, 360 juta itu Iya. untuk pembelian cash. Nanti gampang. Oke. Urusannya. lalu, ya. Yang penting ini nih kredit nih saya Ini mah. kreditnya. Net TDP-nya itu cukup 48.659.000 rupiah. Oke. TDP-nya. Lalu untuk angsurannya Om ini murah banget, 6.653.000 rupiah tenor selama 5 tahun atau 60 bulan. Saya bisa bandingkan dengan dengan OTR yang sama. Iya. Maksudnya OTR pasti sama. Dengan TDP yang sama, angsurannya ini 6,6. Rata-rata yang paling murah di angka 7 juta. Ini marginnya 700.000 Oke, aja biasanya. 700.000 ya. Iya, bisa berarti itu di 7 juta 300-an. 300-an. Bahkan ada yang sampai 8 juta. 79. Ya, pokoknya ini hitung semua. Tapi saya menarik tadi, yang Prestige biasa sama yang HS, saya beli yang HS loh. Ya. Kan udah kebaca kan? Iya, udah kebaca, murah loh ini. Yang HS-nya nih. Oke. Itu dia. Nah, itu wilayahnya mana aja, Kang? Untuk wilayah, saya hanya melayani wilayah Jabodetabek. Saya Jabodetabek. bukan tipikal sales yang ngabluk. Wah, ini bisa seluruh Indonesia. Padahal, kenapa saya bilang? Mungkin secara cash iya bisa. Tapi juga saya kan sebagai konsultan, kita juga menginformasikan. Iya. Beli di kita menguntungkan apa enggak? Iya. Nah, kenapa? Contoh untuk luar daerah, misalkan katakanlah untuk Jawa Timur, Timur. beli di saya harga tidak jauh berbeda OTR-nya, tapi biayanya artinya langgar wilayahnya, lalu pengirimannya. Nah, jadi kalau saya bukan tidak mau melayani, tapi saya ingin menginformasikan kalau beli mobil luar daerah, pastikan lebih menguntungkan di mana. Artinya coba cek showroom terdekat dulu. Nah, kalau selisihnya cuma sedikit, ngapain repot-repot? Betul sih. Iya sih. Nah, itu ya, itu jiwa konsultan saya. Oke. Yang penting beli, tapi customer tidak menguntungkan. Oke. Itu insya Allah unique selling point. Nomornya, Kang? Oke, untuk nomornya bisa hubungi saya di 0813 1434 6513. Oke. Teleponnya bisa WA dan telepon. Jangan khawatir, saya insya Allah akan respon secepat mungkin. Tapi satu lagi, tidak menjanjikan 24 jam. Nah, itu bentuk komitmen ya. Iya. Kalau bilang, oh saya 27 jam, bohong. Itu pasti ada tidurnya. Nah, jadi saya berusaha untuk kita manusiawi lah, human banget gitu lah. Makanya saya juga informasikan kan, kalau saya hanya melayani Jabodetabek, gitu kan, biar clear. Tidak bisa melayani luar daerah. Karena apa? Bukan tidak mau, karena tidak menguntungkan buat customer. Oke. Kalau beli secara kredit, kitanya mau gitu. Tapi pihak ketiganya apakah bisa? Nah, berarti Kang Hasan ini sesuai sama jargon kita. apa itu jargonnya? Sobat kacrut. Kacrut itu kita cari untung. Oh, kita cari untung. Iya, kacrut kita cari untung kepanjangan kan. Jadi kalau Kang Hasan udah prepare banget ke teman-teman yang mau beli. Jadi ya ini paling menguntungkan sih di sini. Nah, kali artonya, tapi kan saya penonton kan kita pastinya nih Gearbox tuh banyak banget luas seluruh Indonesia, seluruh dunia nonton. Yoi. Gitu loh. Amin. Kita menginformasikan. Betul. Menginformasikan apa? Menginformasikan produknya satu, dan menginformasikan hitungannya. Artinya kalau hitungan saya murah nih. Nah, tinggal bawa ke sales di daerah setempat. Bisa nggak hitungan seperti ini? Pastinya nggak bisa. Nggak bisa dalam artian karena OTR-nya kan berbeda. Udah pasti itu. Pokoknya insya Allah nih channel Gearbox ini memang dia nggak cari profit, ini waralaba. Jadi ini necessary, dia tidak, jadi menginformasikan. Saya salah syariah. Tapi emang Kang, maksudnya kita juga untuk di talent-talent yang ada di Gearbox ini, kita selalu memastikan bahwa dia benar-benar konsultan sales. Ya. Karena kenapa? Yang kita sajikan di Gearbox itu selalu orang yang sales yang ngerti produk. Tentunya nggak semua sales dong. Kalau untuk hal ini, walaupun ini. Terus yang kedua emang yang kredibel kan. Ya.
Dan kebetulan Kang Asep ini adalah sales nomor 1 se-Jabodetabek. Ya, alhamdulillah. Oke, nah Kang, tadi kita udah bahas hitungan dan lain sebagainya. Yang tersedia di dalam kabin ini apa aja? Oke, yang tersedia di dalam kabin bukan yang tersedia. Kalau beli mobil ini apa aja yang didapat mungkin? Itu. Iya, boleh. Nah, untuk yang BRV Prestige ya? Prestige, baik Prestige maupun pokoknya semua pembelian Oke, siap. BRV, Oke. itu kita sudah melekat, artinya pre-paket hemat satu, yaitu pre-service berkala selama 4 tahun atau 50.000 km, termasuk oli dan partnya. Part service ya, ingat ada kebanyakan informasi, termasuk spare part. Waduh, itu salah. Yang benar ada part service. Apa saja sih part service itu? Contoh nih untuk kita lebih ini ya, lebih informatif. Filter oli itu yang dimaksud di part service sesuai dengan buku berkala. Ya kalau spare part itu kaki-kaki itu spare part. Spion itu spare part. Kaki itu spare part yang dimaksud ya. Jadi biar clear. Jadi customer biar tahu, teredukasi dengan benar. Betul. Iya itu. Itu. Jadi udah lumayan teman-teman ngeluarin duit, udah ada after salesnya dan lain sebagainya. Nah sekarang apa aja yang disematkan? Baik, ini dia. Honda itu punya artinya konsep memang selalu mengutamakan kepada keselamatan. Nah, Honda, seluruh mobil Honda itu dia sudah disematkan namanya G-Con dan Ace. Untuk starter bajanya, rangkanya. Apa itu G-Con? G-Con itu apabila terjadi benturan, energi benturan itu diberikan dibuang ke sisi-sisi luar. Sisi luar. Jadi sisi dalamnya aman, artinya guncangannya nggak kerasa. Ditambah lagi di dalamnya sebagai pasifnya gitu kan, G-Con juga pasif, artinya fitur keselamatan pasif. Lalu di dalam juga ada namanya SSR airbag gitu kan. Apa itu SSR airbag? Dia teknologinya terintegrasi dengan seat belt. Apabila seat beltnya terpasang, maka airbagnya akan mengembang. Tapi kalau airbagnya seat beltnya tidak pasang, airbag tidak akan mengembang. Walaupun misalkan benturan kencang. Iya, kebetulan orang misalkan lupa atau sengaja gitu. Jadi kalau ada benturan kencang dia nggak bakal tidak akan nyala. Tidak akan mengembang. Kenapa? Karena kalau dia tidak pakai seat belt, itu akan bahaya dengan airbag mengembang. Sama aja kita ditinju. Misal kita benturan nggak begitu parah, tapi airbag menyala. Itu sama aja 100%, bahkan persekian detik kok gitu keluar. Iya, benar. Itu dia. Jadi gini teknologinya. Pada saat kita bentur amit-amit ya, tapi kita harus informasikan. Benturan nih SRP. Bentuk langsung airbag mengembang. Nah, seat belt kita ini menahan. Jadi pada saat benturan kita ditahan, tidak lepas. Pada saat airbag sudah mengembang, baru kita dilepas untuk ke sini. Sudah disediakan airbagnya. Setelah itu airbagnya akan mengempes. Nah, itu luar biasanya teknologi. Luar biasanya teknologi. Jadi emang airbag tuh nggak serta-merta ada benturan terus langsung mengembang ya. Ada prasyaratnya di awal. Jadi harus pakai seat belt. Jadi seat belt itu bukan hanya untuk menghindari polisi ya, tapi mengurangi resiko kecelakaan. Iya. Jadi jangan salah artikan polisi itu ini baik, mereka tuh ngingetin pemerintah baik. Nah, apalagi Kang? Tadi selain airbag udah, terus lalu juga untuk fitur-fiturnya yang kita bicara Honda Sensing. Di situ ada namanya CMBS, artinya yang fitur yang mampu membaca risiko kemungkinan terjadi benturan. Iya, lalu juga ada namanya lane keeping assist. Lane keeping assist. Mobil akan berbelok ke kiri ke kanan sendiri. Menjaga dia. Menjaga. Kalau misalkan keluar lintasan nggak bakalan kalau udah pakai itu mah. Udah pakai lane keeping assist. Betul. Nah, juga ada namanya LCDN. Apa tuh? Lead Car Departure Notification. Itu apabila biasa kan kita misalkan macet, mobil berhenti. Nah, kita tuh ya memang ini habit buruk ya. Main handphone atau kita ngelamun ngobrol, mobil di depan udah jalan, biasa kita dari belakang, mobil belakang klakson ngetit. Nah, ini enggak, dia langsung di mobil itu menginformasikan. Ada notifikasinya. Betul, saya tahu. Karena ada sering pakai. Pakai HBR. Iya, terus notifikasi bahwa mobil di depan sudah jalan. Juga di ini sudah memiliki adaptive cruise control. Adaptive cruise control itu memungkinkan kita tidak perlu menginjak gas dan tidak perlu menginjak rem karena mobilnya akan melakukan pengereman sendiri sesuai dengan kecepatan dengan batas minimum kecepatan 30. Jadi dari 30 udah mulai aktif ya. Aktif begitu. Jadi itu pasti akan selalu mengikuti mobil di depannya ya. Selama minimal kecepatan itu tercapai. Yaitu 30 minimum. Jadi 30 ke atas itu bisa. Udah bisa. Itu sangat nyaman sekali. Ya, kenapa? Betul. Terutama kalau pakai sepatu tuh.
jadi sepatunya nggak bengkok-bengkok ya, karena tinggal jalan aja. Minimal gini Kang, kan pasti selalu di perjalanan kan ada orang lelah, agak meleng dikit, aman gara-gara itu. Betul. Juga mungkin kalau yang aktif dengan Honda Sensing itu, jadi pada saat kita harus membahas telepon itu masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Itu artinya kita bicara hal-hal seperti itu, tapi tetap kewaspadaan. Ingat, seluruh teknologi itu, gitu kan, mobil itu kita yang kontrol. Nah, teknologi itu apabila kita out of control, di luar kuasa, maka teknologi Honda Sensing akan membantu untuk mengkontrolnya. Kalau bercandaannya nih, bukan bercanda sih, Honda Sensing itu dengan lane keeping assist bisa berbelok sendiri, artinya mengikuti marka jalan, dan adaptive control bisa mengikuti kecepatan. Bagi ibu-ibu yang buru-buru pergi kerja, mau bikin halis, insya Allah nggak masih bisa, masih aman. Boleh alisnya nggak bakalan meleng. Aman. Tahu sekali ya. Sesuai dengan kata customer. Iya. Ini MID-nya udah betul. Menarik sih. MID-nya menarik. Terus ini yang berapa inch ini Kang? Ini untuk medianya nih. 7 in ya. 7 inch. Ininya juga udah digital. Dan juga dia sudah memiliki auto. Dan juga ada max cool itu pada saat kita dingin. Nah, dengan kecepatan kedinginan tertingginya itu 18. Dan, terendahnya ya, kalau terdinginnya, dan tertingginya itu ada di 30 ya? 30 ya. Nah, 28 mohon maaf. 28 derajat Celcius. Terus ini udah ada soft touch-nya nih, kulit semua loh. Ini yang tipe ini Prestige. Ya. Ini masih ini. Terus apa lagi Kang? Nah, untuk si airbag-nya ada berapa? Airbag-nya dia ada di depan. Lalu kalau untuk yang tipe tertinggi ada di samping, dan ada di core airbag sini. Oh iya benar. 6 kalau nggak salah ya. Oke. Sampai belakang. Dan ini kulit mantap sih, saya udah sering pakai sih. Di belakang nyaman. Tapi yang jelas ini nih Kang, karena saya selalu bersinggungan ya, mau kemana-mana pakai mobil ini. Kalau udah di kecepatan enak banget tuh. Emang bener sih, tenaga tuh nggak ini gitu. Nah ini dia kan suspensi Honda ini kan namanya masuk ke LSUV. Jadi mobil yang artinya sport low tuh low sport utility vehicle, LSUV. Tapi ini kenyamanan sedan pada saat dikendarain. Fun to drive banget udah. Nah, misalkan dan untuk suspensinya pada saat kecepatan tadi kecepatan tinggi dan bermanuver itu cenderung aman. Jadi tidak body roll. Jadi tidak ada body roll itu rendah sekali. Kenapa? Karena di suspensi ditambahi oleh low fat gitu. Jadi di bawahnya itu dipengeras jadi. Iya. Gitu dia. Mantap sih emang. Udah layak lah ini. Saya sih sebenarnya apa ya? Aduh, tertarik ya? Boleh. Sudah biasa, makin akan tertarik gitu. Iya. Ya, untuk penonton mangga gitu kan, ini mobil keluarga yang siap dibawa ke medan seperti apapun. Perkotaan, jalan-jalan di pedesaan, kampung gitu kan. Siap ya dengan ground clearance-nya 220. 220, lumayan tinggi. Ya, cukup tinggi di kelasnya. Cukup tinggi di kelasnya ya, LSUV hitungannya. Karena emang ini. Oke, udah kali ya. Di bagian tengah juga sama pokoknya. Dengan bangku pelipatan tengahnya itu one start tumble. Jadi kita cukup sekali dia melipat gitu kan, lebih memudahkan. Power outlet juga ada di sini. Power outlet lengkap sampai baris belakang pun ada belakangnya. Sampai belakang pun. Dia gunanya bukan USB tapi power outlet. Kenapa kok masih pakai power outlet? Jadi lebih multiguna. Jadi kalau pada saat kalau pakai USB berarti pada saat untuk vakum nggak bisa misalkan. Jadi ini lebih multiguna. Betul. Sepakat. Nah, itu aja kali Kang ya. Siap. Yang perlu kita bahas, tapi yang jelas pokoknya tadi hubungi aja Kang Ase kalau mau nyari Kang Ase pengen ketemu secara fisik ada di Honda Soleh Iskandar. Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar nomor 27 Kota Bogor. Silahkan janjian bisa di hari kerja nggak bisa karena sibuk pun bisa di hari-hari dengan janjian. Ini aja kita syuting hari Minggu loh. Luar biasa beliau nih. Saya tuh kadang-kadang orang kantor bilangnya gitu kan, ini adalah karyawan yang menolak libur. Saya insya Allah selalu mengusahakan optimal memberikan pelayanan. Nggak salah, dia menjadi juara 1
best sales Jabodetabek. Jabodetabek. Apalagi Kang Asep bisa jualan secara nasional ya. Wah. Iya betul. Iya kan, tadi kan Kang Asep udah dari awal udah bahas kalau Kang Asep jualnya hanya daerah Jabodetabek, apalagi nasional. Bisa jadi dia jadi. Tapi kalau saya bukan berarti menutup mata untuk yang di luar Jabodetabek untuk konsultasi ya Om ya. Iya. Banyak banget gitu kan penonton kan, kita nggak menutup menonton luar. Misalkan hanya menanyakan fitur ini seperti silakan gitu, silakan. Tapi waktu tadi saya bilang kalau yang mau beli pikirkan terlebih dahulu. Pasti saya tuh sampaikan, Bu yakin mau beli di sini? Ini loh harganya, cek dulu di showroom sebelah berapa margin harganya, hitung biaya kirim, hitung biaya proses. Gitu mau beli cash maupun kredit. Saya apalagi kalau kredit sebenarnya bisa nggak sih? Bisa kan kalau kita paksakan, tapi kan kalau secara hitung ternyata Kang Asep bedanya cuma 3 juta 5 juta, setelah itu buat apa? Ya. Oke, itu terima kasih. Itu aja kali Kang ya. Nanti sosial media dan lain sebagainya nanti di WA aja biar saya cantumin semuanya. Terima kasih atas waktunya Kang. Sukses selalu, Om. Saya mudah-mudahan penonton Gearbox ini makin banyak, karena memang informasinya sangat bermanfaat. Oke, thank you for watching. Oke.